Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Robbani Pekanbaru, sekaligus Jamaah Tauhid Robbani Kota Aceh Cane, yang mana pada malam hari ini dengan siaran langsung yang terhubung dari Pekanbaru ke Aceh melihat dan menyaksikan secara langsung acara seni budaya Silat Insani gelombang ke-32 serta Tauhid Robbani negeri Malaysia dan Singapura serta Tauhid Robbani yang ada di Nusantara ini. Para muhibbin, para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Apabila rohani dan jiwa setiap hamba tidak lagi diganggu, diramaikan, dirantai dan belenggu oleh dunia dan akal fikirnya, maka ketika itulah setiap hamba itu mampu untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Orang yang telah mampu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah itu menandakan bahwa sesungguhnya ruhani dan jiwanya itu telah benar-benar jinak dan patuh mengikuti maunya Allah. Makanya Allah katakan, "Famay yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida." Barang siapa yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, yang mana rohani dan jiwanya tidak lagi diramaikan, diganggu, dijajah dan dibelenggu oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya, fahuwal muhtadi, maka dialah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Maka jalannya Allah memberikan hidayah dan petunjuk. Apa kata Allah? Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Siapa yang telah benar-benar aku pilih dia untuk menjadi hambaku, kata Allah, yang mana dia telah istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku, maka aku akan membimbing dan menuntun hatinya. Aku akan masukkan nur rahasia diriku itu ke dalam hatinya, kata Allah. Ketika Allah telah memasukkan, telah memancarkan rahasia nur rahasia dirinya ke dalam hati kita ini, disitulah keyakinan kita itu kepada Allah yang kita imani selama ini betul-betul keyakinan yang sudah isbatul yakin. Orang yang telah memiliki keimanan yang isbatul yakin, Bapak Ibu, maka dia tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang dan khawatir dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Karena itulah bukti bahwa dia itu telah diangkat oleh Allah derajat dirinya menjadi wali dan kekasihnya. Maka Allah telah menceritakan dan mengkhabarkan siapa sebenarnya yang telah menjadi wali dan kekasih Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali aku, kekasih-kekasih aku, kata Allah, yang mana rohani dan jiwanya itu tidak pernah gampang, tidak pernah khawatir dan ragu dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini.
Kenapa dia tidak pernah gampang ragu dalam menjalankan kehidupan di alam dunia? Karena dia mampu menilik dan memahami setiap peristiwa dan kejadian yang kita alami ini. Itu adalah sebagai bentuk cerita dan sandiwaranya Allah kepada diri kita. Kita yang menjalani cerita Tuhan. Kalau kita yang menjalani cerita dan sandiwaranya Allah, maka Allah itulah sebenarnya sebagai sutradaranya. Allah itulah sebenarnya sebagai skenarionya. Kalau Allah sebagai sutradara skenario dan kita hanya menjalankan suatu cerita dan sandiwaranya Allah, maka disitulah hati dan rohani kita itu tetap selalu hadir bersama Allah itu. Makanya Allah katakan apa? Orang yang telah menjadi wali dan kekasih aku, kata Allah, walahum yahzanun. Di samping dia tidak pernah khawatir dan gampang dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini, menjalankan cerita dan sandiwaranya aku, dia juga tidak pernah khawatir dan bersedih hati dalam menjalankan kehidupan di alam akhirat. Karena dirinya sebenarnya sebelum memasuki alam akhirat itu, dia telah menyerahkan dirinya bulat-bulat utuh kepada Allah zahir dan batin. Siapa yang telah menyerahkan rohani dan jiwanya kepada Allah zahir dan batin bulat-bulat, Bapak Ibu? Kok bahasa ustadznya Bapak Ibu, buleknya lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Betul-betul podo hati itu, bulek hati itu Bapak Ibu. Tak bimbang dan tidak ragu dia. Buktinya kata Allah, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Buka nanti surat Jin ayat 13 kalau nggak salah benar itu. Angka jitu itu dah. Siapa yang sudah benar-benar mahabbahnya kepada aku, cintanya sudah diserahkan dirinya kepada aku zahir dan batin, kata Allah. Andai kata aku kurangi kebaikan pada dirinya, dan andai kata aku timpakan dan aku berikan kepada dosa, dia tidak pernah gampang dan khawatir. Karena yang dia tuju di dalam hidup itu, ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Yang dia cari dalam hidup itu adalah Allah Ta'ala sebagai pemegang rahasia diri kita ini. Kalau Allah adalah sebagai pemegang akan rahasia diri kita, karena dia adalah wujud yang tunggal. Dia adalah wujud yang ahad, esa, tiada berbilang. Hanya dia satu-satunya. Karena kita ini asalnya daripada dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa alam dan diri kita, Bapak Ibu, asalnya daripada Allah. Maka tentu akan pulang dan kembali kepada Allah. Di mana datangnya, situ pulangnya. Di mana hilang, di situ dicari. Kalau kita sudah memahami dan menyadari bahwa asal kita ini adalah Allah dan kembali kepada Allah, maka temui Allah itu. Cari Allah itu. Kalau kita sudah menemui dan mencari Allah, dan kita sudah menemui Allah yang kita cari itu, maka apa kata Allah? Siapa yang telah menemui akan diriku sebelum habisnya usia umurnya meninggalkan alam dunia ini, wa anna ila rabbikal muntaha, berhentilah kamu di situ. Jangan cari juga aku lagi, karena aku sudah wujud, aku sudah nyata, aku sudah menjadi akan rahasia dirimu. Maka tiliklah ke dalam diri, senter ke dalam diri. Orang yang mau menilik dan menyenter ke dalam dirinya, pasti dia mampu memahami dan menemui siapa sejati dirinya yang sebenarnya. Rupanya Allah itu, Bapak Ibu, bersembunyi di dalam terang. Betul-betul Allah itu bersembunyi di dalam terang. Siapa yang mampu memahami akan keberadaan Allah yang bersembunyi di dalam terang? Tentu adalah orang yang telah mengenal akan tajalli rahasia Allah itu yang wujud dan yang tunggal semata-mata. Maka disitulah Allah membukakan tabir rahasia dirinya. Supaya Bapak Ibu kita ini tidak tertipu untuk mengenali akan Allah itu yang bikuli sayin muhit.
bahwa Allah itu sudah meliputi akan sekalian alam ini. Maka di situ Allah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita. Wal awalu, wal akhiru, wal zahir, wal batin. Akulah diri yang awal, kata Allah. Sebelum adanya kehidupan, sebelum adanya segala yang ada ini, dialah yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan dan sebelum adanya segala yang awal ini. Kalau dia lebih dahulu dari segala yang awal, lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan, maka segala yang awal, segala yang wujud, itulah nyatanya akan kezahiran dirinya. Wal akhiru. Dan dialah diri yang akhir. Diri yang akhir, yang diri tidak ada pangkalnya. Diri yang tidak ada kesudahannya. Dan dia juga menjelaskan dirinya. Waz-zahiru wal batin. Dialah diri yang zahir. Zahirnya Allah itu nyata. Wujud pada segala yang ada ini. Walaupun Allah itu menjelaskan wujud nyata dirinya pada segala yang ada adalah laisa kamitsli syai'un mukhalafatul lil hawadis. Tapi ingat kata Allah, karena aku cuma yang wujud, aku cuma yang tunggal, aku cuma yang ada dan yang esa, maka segala yang wujud, segala yang ada ini dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah bentuk nyatanya akan kezahiran diriku yang tunggal dan yang ahad itu. Itulah diri yang awal itu. Wal batin. Dan akulah diri yang batin. Batinnya Allah itu tidak tersembunyi, Bapak Ibu. Batinnya Allah itu benar-benar zahir dan nyata pada segala yang ada ini. Maka disitulah baginda Rasul menjelaskan tentang rahasia kewujudan Allah itu. Bahwa Allah itu bertakwil dalam segala bentuk dan rupa. Maka sebagai seorang mukmin yang telah bersinar rahasia nur Allah di dalam dirinya, maka dia mampu memandang akan tajalinya Allah itu pada segala yang ada ini. Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Tajalinya Allah itu sudah wujud dan sudah nyata pada segala yang ada ini. Namun kesempurnaan nyatanya tajalinya Allah meliputi pada segala yang ada, Bapak Ibu. Sempurnalah pada diri setiap insan. Ini yang Allah katakan. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabb itu, Tuhanmu itu, aku ini sudah wujud dan nyata meliputi akan diri setiap insan. Kalau Allah itu sudah menjelaskan bahwa dirinya telah sempurna meliputi akan diri setiap insan, maka disitulah Nabi memberikan pedoman dan petunjuk bagi diri kita ini. Siapa yang ingin menemui dan berliqah dengan Allah, siapa yang ingin bermusahadah dan bermuajahah dengan Allah, maka tiliklah ke dalam diri ini. Baco alam pada diri. Baco diri di dalam diri. Di dalam diri dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Inilah pesannya baginda Rasul kepada kita. Supaya kita ini senantiasa menyelami akan rahasia sejati diri kita ini. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, tidak mau dia menyentuh dan menilik ke dalam dirinya, faqad dolalan baidah, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Maka supaya mudahnya kita menilik Tuhan, maka tiliklah ke dalam diri ini. Dengan cara bagaimana? Belajarlah kita siapa diri kita yang sebenarnya. Munculkan rasa ingin tahu siapa diri kita ini sebenarnya. Kalau sudah muncul rasa ingin tahu siapa diri kita ini sebenarnya, maka disitulah Allah memberikan hidayah dan petunjuk jalan bagi diri kita untuk kita bisa menemui siapa sejati diri kita yang sebenarnya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Siapa yang telah bersungguh-sungguh untuk mencari dan menemui aku, dia tilik ke dalam dirinya. Maka aku bentangkan hidayah dan petunjuk itu ke dirinya, sehingga dengan hidayah dan petunjuk itu dia paham dan tahu siapa aku dan siapa dirinya. Ketika kita sudah mengenal siapa kita dan siapa Tuhan, maka ketika itulah Bapak Ibu, hidup kita ini benar-benar 1000% telah diserahkan bulat-bulat kepada Allah. Inilah orang yang masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ini Allah ingatkan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hei orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Secara totalitas, secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah hati, jangan paruh-paruh hati Bapak Ibu. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami bagaimana kita ini benar-benar masuk ke dalam Islam itu secara kafah itu. Sebab orang yang sudah masuk ke dalam Islam itu secara kafah, zahir dan batin Bapak Ibu, itu ibarat lawi Allah menjadi kapa Bapak Ibu. Le nggak ngerti Bapak Ibu bahasa Ustaz tuh. Lawi Allah menjadi kapa. Kalau lawi lah menjadi kapa, le kemungkinan Bapak Ibu kan karam di situ. Kalau lawi lah jadi kapa, laut Bapak Ibu. Sudah jadi perahu, sudah jadi kapal, tidak tenggelam Bapak Ibu, karena lautnya sudah jadi kapal. Maka siapa yang sudah menemui akan rahasia sejati dirinya, insya Allah Bapak Ibu tidak akan karam, tak tenggelam itu. Ya, disitulah kita mesti memahami, menemui akan sejati diri kita ini. Pandang depan kaca nampak diri kita, membelakang dari kaca nampak diri kita, itulah putus gaji itu dah. Apa makna yang sebenarnya? Tunggulah pesan-pesan berikut ini. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Titik-titik ilal akhir. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu kana lakum adu mubin. Itu ujungnya. Kita coba memahami Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Udkhulu. Masuklah kamu fi silmi. Ke dalam Islam itu kafah. Secara keseluruhan. Jadi yang Allah panggil, yang Allah seru di dalam ayat ini Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu, kata Nabi, adalah antu'minu biru'yatillah. Jadi orang yang beriman itu, antu'minu biru'yatillah. Orang yang telah mampu menyaksikan Allah yang sempurna wujudnya pada insan ini. Itu yang dipanggil, itu yang diseru Allah itu. Makanya syarat orang-orang yang menjadi kekasih Allah yang beriman kepada Allah itu ada 3 Bapak Ibu. Kalau seseorang itu dikatakan orang yang beriman, 3 syarat itu mesti ada pada dirinya. Yang pertama syarat itu iqraru bil lisan. Mengikrarkan pada lisan. Yang kedua tasdiqu bil qalbi. Ditasdikkan di hati. Dan yang ketiga itu adalah wal amalu bil arkan. Melaksanakan dengan amal perbuatan. Syarat yang pertama orang yang beriman itu iqrarun bil lisan, diucapkan, dilafazkan dengan lisannya. Apa yang diucapkan, apa yang diikrarkan pada lisan itu adalah asyhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah kesaksian kita. Itulah ijazahnya sebagai seorang mukmin di hadapan Allah. Benar-benar mukmin indallah, bukan mukmin indan nas. Banyak orang mukmin indan nas, tapi belum mukmin indallahnya. Kenapa banyaknya mukmin indan nas tapi tidak mukmin indallah? Mukmin indan nas, dia hanya ikrar berlisan tapi dia belum memahami. Dia belum mentasdikkan apa yang diikrarkan itu. Maka ikrar berlisan itu yang mesti kita pahami lebih awal Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya syahadatain itu. Kesaksian kita. Makanya syahadatain yang kita ikrarkan itu ada dua. Ada namanya syahadat tauhid. Kedua ada namanya syahadat rasul. Yang pertama Bapak Ibu, syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu apa lapasnya ma Allah? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini namanya syahadat tauhid. Aku bersaksi tidak ada ilah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata. Ini diikrarkan, ini dilafazkan, ini diucapkan. Yang kedua namanya syahadat rasul. Syahadat rasul itu apa lepasnya Bapak? Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa yang kita ikrarkan benar-benar sudah tasdiku bil qalbi. Sudah tertanam, sudah terhunjam, sudah berakar di dalam hati ini. Yang hati itu Bapak Ibu, letaknya hati Bapak Ibu ketika mentasdikan itu, hatinya Bapak Ibu itu benar-benar berada di dalam rahasia hakikat diri. Situ duduknya tasdik tuh. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lapaskan, kita tahu orangnya. Jangan hanya tahu nama tapi tidak mengenal diri yang punya nama. Siapa yang mengenal nama tapi tidak mengenal diri yang punya nama? Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Berapa banyak yang menyembahku, yang mengatakan dia telah mengenal aku, tapi sayang kata Allah. Yang disembahnya, yang dikenalnya, yang ditasdikkannya dalam hatinya selama ini. Karena dia tidak mengenal aku. Padahal aku ini kata Allah, bukanlah huruf, bukanlah lafaz, bukanlah kulimah Allah. Nih Bapak Ibu, nih, jangan bertuhan kepada lafaz Allah. Itu mesti pahami itu. Jangan bertuhan kepada huruf alif lam lam ha. Kalaulah kita asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Allah yang kita maksudkan adalah lafaz Allah, huruf Allah, alif lam lam ha. Ini yang kita katakan Allah. Lalu kita tanam ke dalam hati kita. Kita tanam dalam akal pikir kita. Karena ini Rabb kita. Maka kesitulah Allah katakan kita telah menjadikan huruf dan kalimah Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Ini berbahaya Bapak Ibu. Ini yang Ustadz maksudkan, dia hanya tahu nama tapi tak mengenal diri yang punya nama. Padahal al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa Bapak Ibu. Dia sebut mik, ini wujudnya, ini orangnya nih ha. Sebut spidol, ini wujudnya, ini orangnya. Sebut papan tulis, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut Allah mana wujud dan yang mana orangnya. Ini mesti paham. Kalau tidak, belum kita mentasdikkan apa yang kita ucap itu Bapak Ibu. Sama nanti imannya iman burung beo, burung kakak tua. Datang orang ke rumah
majikannya, "Assalamualaikum, selamat siang Tuan." Ketika majikannya datang ke rumah, telat. Udah sampai jam 10 malam, akad Pak burung beo tadi, "Selamat siang Tuan." Ala jale malam siang jul sabuiknya. Kenapa? Apa yang disebutnya, apa yang dilapas oleh burung beo tadi, dia tidak tahu dan dia tidak mengerti, hanya pandai menyebut saja Bapak Ibu. Beriman kepada Allah itu bukan dalam bentuk ucapan dan kata-kata. Betul-betul beriman kepada Allah itu mengenal akan diri yang punya nama zahir dan batin, sehingga kita benar-benar tidak berjarak dengan Tuhannya. Kalau dikatakan jauh tidak ada berantara, kalau dikatakan dekat tidak bersentuhan. Kenapa? Karena dialah yang wujud yang tunggal semata-mata. Tidak ada sesuatu selain dirinya. Oleh karena itu, jangan sandingkan Allah dengan sesuatu, karena sesuatu itu tidak pernah ada. Kalau sesuatu tidak pernah ada, maka siapa sesuatu itu? Sesuatu itu, itulah nyatanya akan diriku yang maha tunggal dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Itulah bentuk tahwil aku, kata Allah. Dudukkan dahulu syahadat ini. Kalau tidak benar syahadatnya, maka syahadat kita ini syahadat palsu. Ya, syahadat palsu. Nah, kita masuk ke dalam Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana cara kita memahaminya secara makna hakikat? Secara hakikat dahulu nih. Secara makna hakikat. Memahami ini. Hakikat. Makna secara hakikat itu tentu ada dua wujud tuh. Ada Allah, ada Muhammad. Nih, dua wujud tuh. Ada Allah, ada Muhammad. Kalau ada Allah dan ada Muhammad, siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan siapa pula yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun asyhadu alla ilaha illallah itu adalah syahadat tauhid, tapi yang mengucapkan adalah Muhammad. Apa kata Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, kata Muhammad, tidak ada ilah yang wujud dan yang nyata itu adalah Allah. Itu Muhammad tuh. Makanya kenali Muhammad tuh. Ya. Setelah Muhammad mengucapkan syahadat, setelah dia bersaksi, maka ketika itu Allah juga balas kesaksian Muhammad itu. Apa kata Allah? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah syahadat Rasul, namun yang mengucapkannya itu adalah Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, kata Allah, bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul dan hambaku. Makna dibalik itu secara kias. Nah, ini makna dibalik dua kalimat syahadat secara kias dan perumpamaan. Kalau dikiaskan bahasanya, diri yang zohir. Nah, mana diri yang zohir? Muhammad ini disebut namanya diri yang zohir. Diri yang zohir menyatakan diri yang batin. Mana diri yang batin? Allah itulah yang disebut namanya diri yang batin. Diri yang zohir menyatakan diri yang batin. Diri yang batin juga menyatakan diri yang zohir. Muhammad menyatakan Allah, Allah pun menyatakan Muhammad. Ini makna secara hakikatnya. Ya. Makanya pada saat kita membaca dua kalimat syahadat itu, pahamilah yang sebenar-benarnya secara makna hakikat. Diri yang zohir menyatakan diri yang batin menyatakan diri yang zohir. Diri Muhammad menyatakan diri Allah menyatakan diri Muhammad itu.
pada diri kita ini. Tuh. Memandangnya itu pada diri. Meniliknya itu pada diri. Menyentarnya pada diri. Mana diri yang zahir pada diri? Diri yang zahir pada diri inilah yang disebut namanya tubuh jasmani. Nih Muhammad tuh. Mana diri yang batin? Diri yang batin pada diri itu nyata pada ruh. Maka ruh itulah diri yang batin, tubuh itulah diri yang zahir. Tubuh menyatakan ruh, ruh juga menyatakan tubuh. Muhammad menyatakan Allah, Allah menyatakan Muhammad. Yang zahir menyatakan yang batin juga menyatakan yang zahir. Nih, syahadat. Makanya duduknya musyahadah di situ. Saling intai mengintai, saling intip mengintip sudah. Itu musyahadah tuh yang bermuwajahah. Inni wajjahtu wajhiyya. Aku hadapkan wajahku kepadanya. Muhammad menghadapkan wajahnya kepada Allah. Allah juga menghadapkan wajahnya kepada Muhammad. Saling pandang memandang. Itu maknanya secara hakikat tuh. Namun ketika kita telah memahami Allah yang ahad, Allah yang tunggal, Allah yang esa, hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Maka ketika itu secara makna ma'rifat, nah lihat, secara makna ma'rifat, karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud, hanya Allah cuma yang ada. Sebab kalau ada Allah, ada Muhammad, ada Allah, maka syirik jatuhnya. Apabila bertemu Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, mesti mati salah satunya. Ini bahasa cara penyampaiannya. Mesti fana salah satunya. Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, siapa Muhammad dan siapa Allah itu? Ya. Muhammad itu wujud dirinya tuh. Siapa Allah? Allah itu dirinya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu zahirnya Allah. Siapa Allah? Allah itu batinnya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu sifatnya Allah. Siapa Allah? Allah itu zatnya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu tubuhnya Allah. Siapa Allah? Allah itu ruhnya Muhammad. Esa Bapak Ibu. Kalau Esa, lalu bagaimana cara mengambil pahamnya secara makna ma'rifat itu? Karena tak boleh ada dua wujud di situ. Kalau dia Esa, dia adalah tunggal. Aku dirinya, Muhammad itu wujud aku. Maka ketika itu secara ma'rifat, Allah lah sebenar-benarnya yang bersaksi, menyaksikan akan dirinya sendiri. Dia yang melihat kesempurnaan dan kebesaran dirinya sendiri pada dirinya surang. Surang lah tahu tuh. Sendiri kata Pak Ardi, surang tuh denai. Ambo deyen. Itu maknanya. Aku beraku-aku di dalam keakuan diriku. Kalau Allah itu beraku-aku dalam keakuan dirinya, dia yang memandang dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Karena tidak ada diri yang lain di sana. Maka makna asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya aku bersaksi atas diriku sendiri. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan Allah diriku. Lebih tajam lagi ke dalam maknanya. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Allah itu aku. Lalu apa katanya lagi? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu wujud aku. Lebih tajam lagi maknanya. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu adalah aku.
Akulah yang Muhammad itu. Disitulah dia menyaksikan akas dirinya sendiri di situ. Ini yang kita ikrarkan Bapak Ibu. Ini yang dilafazkan. Namun apa yang kita lafazkan, apa yang kita ikrarkan, kita mesti mengenal, kita mesti menyaksikan, kita mesti paham dan mengerti siapa Allah dan Muhammad itu. Allah itu diriku, Muhammad itu wujudnya aku. Muhammad itu bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang itu. Muhammad itu cerminku, akulah yang bercermin itu. Makna hakikat semuanya itu. Yang cermin itu aku, akulah yang bercermin itu yang sebenarnya. Kenapa? Karena aku yang memandang, aku yang melihat dan menyaksikan atas diriku sendiri. Makanya Allah katakan, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya itu binasa. Halikun. Hakikatnya tidak ada. Hanya bayangan saja. Illa wajahahu, yang ada itu hanyalah aku, kata Allah. Rupanya diri kita ini adalah mazhar saja. Itu turun bahasanya itu. Bahasa torikat. Diri Bapak Ibu ini adalah mazhar. Bayangan saja untuk memandang nyatanya akan diri Allah. Penampakan untuk memandang nyatanya Allah. Hakikat sebenarnya tidak ada yang bayangan. Kalau dikatakan bayang, yang bayang itu ya aku, yang bercermin itu aku yang sebagai cermin di situ. Maka aku yang memandang dan melihat akan diriku sendiri. Tuh. Ini yang diikrarkan Bapak Ibu. Setelah kita ikrarkan, udah paham kita. Disitulah duduknya tasdiqu bil qalbi itu Bapak Ibu. Nih. Apa yang diucapkan itu sudah tasdik, sudah tasdik. Tidak bergeser dia lagi. Tidak ragu, tidak bimbang dia lagi. Ya. Bagaimanapun keadaan hidupnya, bagaimana peristiwa yang terjadi pada dirinya, dia sudah istiqomah berjalan di atas jalan Tuhan itu yang sebenarnya. Jadi keistiqomahan kita kepada Allah itu yang Allah minta kalau kita sudah mengenal akan dirinya. Kenapa? Karena semua cerita itu adalah cerita aku tuh. Maka simak, dengarkan, jalani cerita aku itu penuh dengan keasikan di situ. Lihat Bapak Ibu, ya Bapak Ibu atau ibu-ibu yang suka nonton sinetron tuh. Sekarang apalah sinetron yang viral sekarang tahu? Ustaz pun nggak tahu karena Ustaz nggak pernah lihat. Ya Ustaz nggak ada nonton TV. Iya. Ya. Ketika Bapak Ibu nonton sinetron atau film India lah namanya, ya. Oh, kadang kita tuh nangis melihat film itu, sedih dan sebagainya karena dia dizolimi dan sebagainya. Kadang muncul emosi dan marah kita tuh. Itu melihat sinetron itu. Tapi setelah selesai filmnya tadi, ada nampak dapur rekamannya. Dia ketawa-tawa aja sebenarnya. Nggak ada masalahnya, kita aja bermasalah. Hati kita ini hanyut dibuatnya. Kita marah-marah tadi. Kita sedih juga lagi. Ya terzolim ini. Tapi setelah selesai filmnya, diputarkannya rekam, dia bersandiwara. Ini yang disebut sandiwaranya Allah tuh. Ya, kalau Bapak Ibu tahu cerita dan sandiwaranya Allah, insya Allah di situ kita membuat istiqomah tuh dah. Ya. Tak perlu hidup tuh dirisau-risaukan, itu yang mesti dipahami. Pahami aku yang berbuat di situ kata Allah. Di situlah letak rahasia itu Bapak Ibu. Letak ujian tuh di situ duduknya. Kalau Allah bukakan rahasia diri Bapak Ibu, di mana letaknya lagi ujian? Yang dikatakan ujian itu dirahasiakan tuh. Kalau dibukakan rahasianya, enggak ada ujian lagi itu. Baru dikatakan ujian ketika Allah tutup rahasia perjalanan hidup kita ini. Ya. Disitulah kita mesti
bersandar dan bergantung kepada Allah itu seutuhnya. Kalau Bapak Ibu bersandar kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk, siap-siap kecewa Bapak Ibu. Sambuk mungku tu bekoha. Payah lalu macam tu. Ya, kanan kiri ndak bisa lalu tetap pandang aja wajahnya, kadang tigo, kadang berubah-ubah wujud itu ha. Jadi kalau bersandar kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, siap-siap kecewa. Tapi kalau kita tidak ingin kecewa, bersandar kepada Allah itu, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Kita saja yang selalu mengecewakan Tuhan itu. Makanya cinta dan sayangnya Allah itu Bapak Ibu melebihi cinta dan sayangnya kita terhadap diri kita. Siapa yang tak sayang dengan dirinya? Ada ibu-ibu yang tak cinta dengan dirinya? Hah? Bapak ada tidak sayang dengan bini? Kalau ada apa-apa tidak sayang dengan bermasalah tuh dah. Nanti usah bersihkan. Nanti usah bersihkan tuh dah. Kalau bapak, ibu, ustadz sayang dengan diri, maka Allah itu lebih sayang lagi dengan diri kita ini dibandingkan sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Kalaulah ayah bunda kita, emaknya wak, mondeknya wak, kata Ustaz, sayang dia kepada anak-anaknya, sayang dia kepada diri kita ini. Maka sayangnya Allah itu melebihi sayangnya ayah bundahnya kita terhadap diri kita itu. Sayangnya Allah kepada diri kita ini melebihi sayangnya ayah bunda kita terhadap diri kita sendiri. Jadi Allah itu setelah kita memahami bahwa dia lebih sayang, lebih cinta kepada kita, maka Allah tidak pernah memperlakukan hambanya sebagaimana hamba memperlakukan sesama hamba. Allah tidak pernah memperlakukan manusia sebagaimana manusia memperlakukan sesama manusia. Tapi bagaimana cara Allah memperlakukan manusia ini? Allah memperlakukan manusia sebagaimana Allah itu memperlakukan cinta dan sayangnya terhadap dirinya sendiri. Kalau Allah sayang dengan dirinya, Allah cinta kepada dirinya, Allah meridhoi dirinya, Allah merahmati dirinya, maka ketika itulah sebenarnya Allah juga mencintai hambanya sebagaimana Allah juga cinta dia terhadap dirinya sendiri di situ. Itu sayangnya Allah tuh Bapak Ibu. Kalau Allah sudah membukakan cinta dan sayangnya kepada kita, sekali-kali jangan Bapak Ibu berburuk sangka kepada Allah. Itu kuncinya. Sebab siapa yang berburuk sangka kepada aku, kata Allah, ini inda zoni abdi bi. Aku ini menurut sak sangka hambaku kepada aku saja. Kalau sak sangkanya baik, baiklah hasilnya itu. Kalau sak sangkanya tak baik, maka tak baik hasilnya itu. Aku mengikuti mereka saja, kata Tuhan. Nah, begitu. Kenapa? Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah tuliskan, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan kepada diri kita ini, Allah tulis dengan bismillah. Allah tuangkan dengan cinta dan kasih sayang. Kadang awak kita cakap di bini sekali seminggu, cakap kadang cakap terus sampai seminggu. Tapi anak setiap tahun lahir yo. Dapatnya dengan kasih sayang tuh Bapak Ibu. Begitu mesti memahami itu. Supaya apa? Supaya kita tidak berprasangka terhadap Allah. Kadang manusia ini bertuhan kepada Allah itu sebelah mata Bapak Ibu. Tahu sebelah mata Mas Ustaz tuh? Memandang Allah tuh sebelah mata. Maksudnya apa? Kalau dia diberikan Allah nikmat, kebahagiaan dan kesuksesan, lunak gigiku daripada lidah Bapak Ibu. Allah sayang, Allah merahmati aku, Allah itu kepada aku. Itu kalau keinginannya diberi dan dikabulkan Allah. Tapi kalau keinginannya dan maunya dia ditahan oleh, dipening Allah hajat dan keinginan, bakaru ikan yang wa, tahu bakaru ikan yang wa, bakecekan Allah tu SPK, sampilik karya. Allah tak sayang kepadaku, Allah zalim kepadaku. Itu cadiak buru nama tu, ya rancak dia wa anak ketujuh di Tuhan tu dah. Mestinya baik buruk kul min indillah, pandang itu. Karena Allah Maha tahu Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa asa antakarahu sayan wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu sayan wa huwa syarrul lakum.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi, kata Allah. Ini Allah tuh boleh jadi, wa asa. Boleh jadi. Sesuatu yang kamu anggap buruk, yang kamu anggap jelek, dengan pikiranmu, dengan ilmumu, dengan hajat dan keinginan kamu, sesuatu yang kamu anggap buruk dalam pandanganmu, boleh jadi itu baik bagimu dalam pandangan dan penilaian aku. Boleh jadi, kata Allah. Baik dalam pandanganmu, baik dalam pikiranmu. Padahal menurut aku itu jelek hasilnya bagimu dalam penilaian aku. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ni Allah. Aku ni maha tahu. Kamu hambaku jangan sok tahu, kata Allah. Artinya apa? Jangan bapak ibu lebih tua pula sehari daripada Allah. Nanti bisa satu. Jangan bapak ibu lebih tua sehari daripada Allah. Siapa yang lebih tua sehari daripada Allah, atau sok tahu tu. Lebay nama tu. Jadi Tuhan selalu kata Tuhan. Begitu memandang Allah tu zahir batin. Jangan ketika kalama ada waksanya, barulah bisa Allah tu sayang, Allah merahmati. Iko datang dari Allah, ku rezeki Allah tu. Ketika ndak ada rezeki macet, ndak ada rasa kile dah. Padahal rezeki Allah tu zahir dan batin. Apa kata Allah? Iza ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu hitung-hitung nikmat Allah, pemberian aku, anugerah aku, kasih sayang aku, rezeki aku, nikmat aku, tak mampu kamu menghitungnya, kata Allah. Jadi artinya Bapak Ibu, jangan kita merasa tidak pernah diberi Allah karunia. Jangan kita merasa tak pernah diberi Allah rezeki. Kalau Allah hitung rezeki yang Allah berikan kepada kita, tak mampu kita menghitungnya. Berarti syukur itu yang mesti dipahami. Yang dipandang Allah itu bukan banyaknya, bukan sedikitnya, tapi syukur dan sabar itu yang dipandang Tuhan. Wa ista'azana rabbukum la in sakartum la azidannakum. Kadang kita memahami ayat itu dipotong ujungnya. Yang enaknya apa? La in sakartum la azidannakum. Jika kamu pandai bersyukur atas nikmat aku berikan, aku tambah-tambah nikmat itu. Kalau ada anak kepandai bersyukur Bapak Ibu, nampak senyumnya senyum Pepsodent tuh mah. Tapi ingat di awal ayat wa ista'azana rabbukum. Maksudnya apa? Apapun yang terjadi pada dirimu hari ini, detik ini, apapun yang terjadi pada dirimu, bisa enggak kamu bersyukur? Bisakah kamu sabar menyikapi itu? Kalau bisa, itu datangnya daripada aku. Disitulah kamu benar-benar adalah orang-orang yang telah beriman kepada aku, kata Allah. Banyak datang daripada Allah, sedikit datang daripada Allah. Sehat datang daripada Allah, sakit juga datang daripada Allah. Semuanya itu kembalikan kepada Allah itu. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita Bapak Ibu. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada diri kita ini walaupun sebesar zarah. Akan tetapi kata Allah, manusialah yang berbuat zalim terhadap dirinya. Aku beri dia kecerdasan rohani. Aku beri dia kecerdasan akal fikir. Tapi kecerdasan rohani dan akal fikir yang aku berikan kepada dirinya, dia tidak mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir itu. Karena dia tidak mau mengikuti maunya aku, kata Allah. Dia lebih condong mengikuti dorongan hawa nafsunya sendiri. Padahal Allah bilang apa? Wala tatabil hawa payudillaka an sabilillah. Janganlah kamu sekali-kali mengikuti dorongan hawa nafsumu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan menggelincirkan kamu daripada jalan petunjuk aku, Tuhan. Nafsu itu yang setan Bapak Ibu. Makanya ketika awak tak mengenal Allah, diri tidak mengenal Allah, maka ketika itulah betul-betul nyata setan itu pada diri sendiri. Ingat itu. Ini mesti dipahami itu. Jadi Allah menulis itu, catatan kita penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi kita menjalankan cerita Allah itu dengan baik Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa kulal insan alzamnahu ta'ira fi unukihi. Bahwa manusia ini telah dikalungkan di lehernya catatan kitab beluhnya itu. Jadi Allah dah kalungkan di leher kita Bapak Ibu catatan kitab beluh. Maknanya
Apapun yang kita hadapi hidup di dunia ini, semuanya itu adalah catatan kitab luh itu. Kita menjalani catatan kitab luh kita masing-masing tuh. Tidak pernah keluar daripada itu. Ini mesti dipahami tentang rahasia takdir itu. Makanya ditasdikkan dalam hati. Ya. Yang ketiga, kalau sudah sempurna iqraran bil lisan, sudah mantap pula tasdiqu bil qalbi. Apa yang kita sebut kita sudah melihat orangnya. Apa yang kita sebut kita sudah mengenal orangnya. Tak jauh dia pada diri kita ini. Kita inilah rahasia daripada dirinya. Baru yang ketiga, wal amalu bil arkan. Barulah nampak ketakwaan itu pada diri. Baru betul-betul kita ini dipandang oleh Allah sebagai orang yang panurui, Bapak Ibu. Panurui lah ngerti. Lah ya do yang nak mengerti. Baik, panuri itu penurut. Orang yang rohani dan jiwanya sudah patuh kepada Allah. Imtisalul amri wajtanibu nawahi. Dia mengikuti maunya Allah. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakannya, apa yang dilarang oleh Allah dihentikannya. Itulah patuhnya itu. Patuhnya itu nampak pada tubuh ini. Kenapa patuh itu nampak pada tubuh? Karena tubuh inilah yang zohir, yang bisa dipandang, yang bisa dilihat. Makanya memandang yang zohir dengan yang zohir. Mencari yang zohir, tengok dengan mata yang zohir. Mencari yang batin, tengok pula dengan mata yang batin. Paham maksud satu? Melihat yang zohir, pakai dengan mata yang zohir. Anda tahu juga mata yang zohir, bahasa Ustaz, incik mato. Incik mato, biju mato, biji. Nah, tuh lah. Melihat yang batin, mesti dengan yang batin. Mata dalam, itu yang mata hati itu. Mata luar, aiku incik mato tuh. Makanya memandang Allah itu sempurnakanlah zahir dan batin. Pertama, apa kata Nabi? Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu ini yang sudah bening, yang sudah bersih ibarat kaca. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam hatinya, maka nyatalah Allah itu senyata-nyatanya. Ini yang mesti dilatih. Hapuskan sekalian alam, lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau hati ini sudah mampus melenyapkan alam, sudah mampu pula melenyapkan sekalian diri, maka ketika itu hati ini mampu memandang Allah yang wujud dan yang nyata pada alam, wujud dan nyata pada diri itu. Setelah sempurna pandangan hati memandang Allahnya, maka ketika itu sempurnalah pandangan zohir ini memandang Allah. Yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan. Pandangan hati betul-betul dizahirkan dengan pandangan mata. Pandangan mata betul-betul dibatinkan dalam pandangan hati. Pandang satu wujudnya. Rupanya al-ismu wal musamma wahid. Yang memandang dengan yang dipandang. Yang melihat dengan yang dilihat. Hakikatnya adalah satu. Diri dengan yang punya diri, esa dia. Itu yang bulat tuh, bulik lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Nggak ada bulik yang bersisi, nggak ada bulik yang bersegi. Ada bulik tuh gitu-gitu. Kalau ada bulik model-model itu, atau ban kempes tuh dah. bulat nih Bapak Ibu nih bulat nih ha. Ada gulirkan ya betul-betul dia lurus masuk itu ha. Nggak ada gini-gini dia tuh. Kalau picak kok picak nama kau mah. Bukan pipi. Kalau pipi kau apa namanya benar? Pipi. Itulah. Ini pipi. Dilayangkan betul-betul pipinya lah bisa dilayangkan untuk Melayuknya Bapak Ibu. Lihat tahu Melayuk? Melayuk itu Pokok Melayuk lah. Ngerti aja lah Bapak Ibu bahasa Ustaz. Itu udah bulat hati itu. Nggak ragu kita. Innallah ma'ana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Kalau ragu-ragu Bapak Ibu, nak mantap bertuhan kepada Allah tuh dah. Lihat namanya Bilal bin Rabah tuh. Kenal ibu-ibu Bilal bin Rabah? Di mana kenalnya? Bilal bin Rabah itu ketika diletakkan batu besar di dadanya ini. Lalu apa kata dia ketika diperintahkan oleh majikannya? Sebut Latah, Uzah, dan Abal. Apa kata Bilal bin Rabah? Ahad, Ahad, Ahad. Siapa Ahad itu? Ahad itu Allah. Kul huwallahu ahad. Allah itu Ahad, Esa, Tunggal, tiada berbilang. Mampu dia, walaupun tubuhnya dikuasai oleh majikannya, tapi ruhaninya, jiwanya, imannya tak bisa diganggu oleh majikannya. Itulah yang Allah katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ledon apa ayat itu? Apanya? Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fil qulubikum. Allah lah yang membuat hatimu itu cinta dengan keimanan, lalu Allah pula lah yang menghinjamkan, menanamkan keimanan itu, benar-benar dia berurat berakar dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu itu. Itu yang iman yang istiqomah Bapak Ibu. Jangan takut mati. Kalau takut mati jadi duit. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu adalah mati sebenar-benar mati, disitulah Bapak Ibu tahu yang hidup yang sebenarnya. Kenapa? Kesempurnaan mati itu hidup. Kesempurnaan tiada itu ada. Jadi jangan takut kita menafikan diri kita. Jangan kita takut menghilangkan ego kita. Ketika diri ini telah tiada, maka kesempurnaan tiada itu adalah ada. Siapa yang ada? Allah. Itu yang Allah katakan. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu ana diyatahu. Sesungguhnya hambaku yang telah aku pilih dia menjadi kekasihku, yang aku angkat dia menjadi waliku, kata Allah. Aku bunuh dirinya. Aku yang bunuh dirinya, kata Allah. Aku fanakan dirinya, aku hapuskan wujudnya. Ketika dirinya telah aku bunuh, telah aku fanakan, kata Allah. Wa ana diyatahu, maka akulah pengganti daripada diri yang telah aku bunuh itu, kata Allah. Aku yang memandang pada matanya itu, aku yang mendengar pada telinganya itu, aku yang menjadi kakinya ketika kaki itu berjalan melangkah, aku yang menjadi tangannya ketika tangan itu meraih dan memegang itu. Aku yang si kudrat, aku yang si iradat itu, kata Allah. Itu yang mesti dipahami kalau kita ingin selamat dunia wal akhirat, Bapak Ibu. Kadang awak aneh, Bapak Ibu. Dirilah diserahkan kepada Allah zahir dan batin. Ya Allah, aku serahkan hidupku, ya Allah, keluarga aku kepada Engkau, ya Allah. Sudah tuh, ya Allah, panjangkan umurku, ya Allah. Minta lo lihat situ panjang umur. Itu Borgorogo Tuhan tuh Bapak Ibu. Lihat tuh Borgorogo Tuhan tuh. Tawar menawar bajangka-jangka galang-galang Tuhan Tuhan. Jadi kalau diserahkan kepada Allah, jangan diminta jual Bapak Ibu. Ya, itu mesti dipahami itu. Ani wal amal berakat, nampak patuh. Makanya yang diseru Allah itu adalah orang yang iqraran bil lisan, tasdiqu bil qalbi wal amal bil arkan. Itulah orang yang beriman. Setelah kita beriman kepada Allah, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Ini intinya. Ini mukadimahnya. Mukadimah lah pak keringi. Panik aku buatnya. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk kamu ke dalam Islam secara kafah. Minta waktu lagi 1,5 jam lagi. Sebentar lagi, 10 menit lagi. Ini kita percepat Bapak Ibu ya. Aku udah lapar. Memang sengaja tak makan ya Bapak Ibu. Memang sengaja biar enak makannya. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara totalitas. Maksudnya apanya Islam yang kita masuki? Maksudnya setelah kita mengenal Allah, masuk kamu kepada Islam itu secara totalitas. Maksudnya itu masuki ilmu Islam itu secara utuh. Masuki ilmu Islam itu secara utuh dan sempurna. Nih, buatkan nih, ilmu Islam itu secara utuh. Mana ilmu Islam yang wajib kita pelajari, yang hukumnya fardu ain 3 tuh. Nah, ini lihat nih.
penjabarannya. Nah, yang pertama ilmu Islam yang kita pelajari hukumnya fardu ain. Yang pertama adalah ilmu syariat fikih. Ilmu syariat fikih. Ilmu syariat fikih itu Bapak Ibu pakaian bagi tubuh. Ya, pakaian tubuh nih. Nah, lihat nih pakaian tubuh. Nah, jadi kalau tubuh kita tuh nampak eloknya, nampak gantengnya, nampak manisnya, mantap kameknya, maka bungkus dengan ilmu syariat fikih ini. Maknanya apa? Bungkus tubuh kita itu dengan beribadah. Dengan ketaatan-ketaatan, amalia-amalia. Nah, itu membungkusnya itu. Kenapa dibungkus? Karena pada tubuh Bapak Ibu inilah tempat memandang sifat jamalullah. Nah, jamalullah. Jamal. Apa tuh? Keindahan Allah. Jadi sifat keindahan Allah, sifat keelokan Allah, sifat ganteng dan cantiknya Allah itu nampak pada tubuh. Kalau nampak pada tubuh, maka tubuh itu baru nampak indahnya apabila dibungkus dengan syariat. Oleh karena itu, pahami syariat itu dengan baik. Kenapa seluruh nabi itu berjalan di atas syariat Allah? Summa jalnaka ala syariati minal amri fattabi'ah wala tatabi'ah wallazina la ya'lamun. Seluruh nabi dan rasul berjalan di atas syariat aku, kata Allah. Dari semua urusan, ikutilah mereka dan jangan kamu sekali-kali mengikuti dorong hawa nafsumu. Itu dia wajib pelajari. Yang kedua Bapak Ibu, pelajari namanya ilmu thariqat tasawuf. Ilmu thariqat tasawuf itu nyata kelihatannya pada hati. Nah, itu maksudnya kalau hati kita ini ya benar-benar ingin sabar, benar-benar ikhlas, benar-benar tawakal, benar-benar memiliki sifat wara' dan zuhud, tidak ada ujub sombong takbur, ya, sok ganteng, sok lebay itu, sok-sok tuh, maka bungkus hati kita, beri dia pakaian. Pakaian hati itu ilmu thariqat tasawuf tuh. Jangan hanya yang zahir saja dibungkus dengan pakaian, yang hati tidak pernah diberi pakaian. Berbahaya Bapak Ibu. Sholatnya Allahu Akbar, nampak khusyuknya Bapak Ibu, tapi hatinya diramaikan oleh dunia. Hatinya ini dirampok oleh sifat ujub, takbur dan dengki, sok-sok, sombong, ungih, gibah tuh. Atuh bahaya tuh. Jadi jangan rancak di luar saja, tetapi rancak di dalam. Di dalam mesti dibenahi dahulu. Kenapa? Kalau di dalam setelah bagus, maka nampak zahirnya bagus. Inilah yang dikatakan oleh orang tua kita, yang zahir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh, itulah nyatanya hati itu yang sebenarnya. Itulah cermin hati itu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, itu gambaran cerminan daripada hati. Maka jaga hati kita, jangan sampai hati kita itu dirampok, dijajah, dan diramaikan oleh dunia dan nafsu itu. Beri dia pakaian tasawuf supaya ada sifat lemah lembut, pengasih, penyayang, paibu tuh. Ya, sifat bermanja-manja tuh, tuh. Yang ketiga, pelajarilah namanya ilmu hakikat tauhid. Ilmu hakikat tauhid itu, itulah sebenarnya pakaian bagi ruh. Nih, ruh. Jadi bagaimana ruh itu tidak berbuat syirik dia? Bagaimana diri Bapak Ibu tidak menjadi udu Allah? Yang diri Bapak Ibu itu yang ruhnya diri kita sebenarnya. Maka bungkuslah diri kita itu, ruh itu dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid inilah sebenarnya pakaian ruh tuh. Supaya dia tidak berbuat syirik. Supaya tidak lagi nampak akunya tuh. Tak ada egonya itu. Cuma masalahnya Bapak Ibu, kenapa kebanyakan manusia tak mau membunuh egonya? Sebab kalau egonya dibunuh, takut dia tidak punya diri.
Padahal sejak dulunya dia nggak pernah ada, ngaku-ngaku aja tuh. Aduh, ego itu yang berbahaya Bapak Ibu. Ya, walaupun sebesar zarah ego dalam diri, andai kata kita orang yang alim, katanya orang, haram noji bisa masuk surga tuh. Lihat tahu haram noji tuh? Hah? Apa kata Rasul? Ya. Barang siapa sebesar zarah, kata Rasulullah, ada di dalam hatinya ini sebesar zarah sifat takbur, maka terhalanglah dia untuk bisa masuk dalam surganya Allah itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan dianggap enteng, remeh sifat takbur itu. Walaupun kita ini ahli ibadah, rajin kita, tapi kalau ada sebesar zarah sifat sombong mati, maka itu menjadi hijab bagi diri kita untuk bisa berliku dan bermusyahadah dengan Allah. Ini yang diingat oleh Rasul itu sebenarnya. Makanya bungkuslah, berilah pakaian ruh itu dengan ilmu tauhid. Kalaulah sempurna Bapak Ibu, inilah di ujung kaji ini. Kalaulah tubuh sudah diberi pakaian syariat fikih, hati telah diberi pakaian tarekat tasawuf, ruh telah diberi pakaian hakikat tauhid, maka barulah Bapak Ibu mendapatkan pakaian kesempurnaan. Pakaian kesempurnaan itu, itulah yang disebut namanya ilmu ma'rifat hikmah. Ilmu ma'rifat hikmah. Ketika Allah sudah berikan ilmu ma'rifat hikmah kepada kita, barulah terbuka namanya sir. Siapa tubuh nih, dah terbuka sudah. Siapa hati ini, dah terbuka sudah. Siapa ruh itu sudah terbuka. Hah. Maka ilmu ma'rifat itu Bapak Ibu buah daripada ilmu fikih, buah daripada ilmu tasawuf, buah daripada ilmu tauhid, itulah buahnya ilmu ma'rifat hikmah. Yuktil hikmata mayasa wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan beri kepada hamba yang dia pilih ilmu hikmah, ilmu laduni. Siapa yang diberikan Allah ilmu hikmah, ilmu laduni, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa, lebih baik daripada dunia seisinya. Karena dia sudah menemui pemilik dunia, dia telah memenuhi pemilik akhirat, dia telah menemui pemilik akan sejati dirinya. Itulah Allah Ta'ala itu. Inilah kesempurnaannya Bapak Ibu. Makanya wajib dipelajari itu. Kalau kita sudah paham ini, semuanya itu baru menjadi ibadah yang nikmat. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Khusyuknya tubuh bagaimana? Khusyuknya hati bagaimana? Khusyuknya ruh bagaimana? Sehingga yang dikatakan khusyuk itu tidak lagi terpandang akan diri kita ini. Tak nampak diri kita lagi. Yang nampak nyata, terang dan jelas hanya Allah yang berdiri dengan sendirinya. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Sadaqallahul azim. Itu saja Bapak Ibu, aku udah panik. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kepahaman dan kemudahan untuk memahami kaji ini. Itu dan saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.